Asatidz menjawab. Saya seorang perokok hingga saat ini, apakah saya berdosa? Dan usia saya sudah 60-an. Pak Ustadz tolong beri nasihat kepada saya tentang dampak buruknya merokok. Dan berikan saya motivasi untuk meninggalkannya dan berikan dalil tentang keharaman merokok. Jawabannya ya, berdosa. Bahkan bisa jadi dosa yang sangat besar. Bahkan bisa jadi dosa yang terus mengalir. Ini bahaya besar. Dan bisa jadi ketika seorang mati disebabkan penyakit oleh rokok, Allah akan mengazab dia dengan racun itu. Racun dalam rokok itu di akhirat. Sebagaimana dikabarkan oleh Nabi SAW. Orang yang membunuh diri, maka Allah akan mengazab dia dengan alat yang dia gunakan untuk membunuh dirinya itu di hari kiamat. Bukankah membunuh diri itu hukumnya haram? Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu membunuh dirimu sendiri. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu. Dan bukankah sangat jelas di rokok itu tertulis? Apa tertulis itu? Rokok membunuhmu. Itu bukannya hanya disepakati oleh orang yang beriman, disepakati oleh para dokter dan oleh para pedagang rokok sekalipun. Mereka rela ditulis di bungkus rokok yang mereka jual, rokok itu membunuhmu. Mereka sepakat. Walaupun tidak sampai membunuh, hanya sekedar membuat sakit, juga itu sudah merupakan sebab diharamkan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Jangan kamu jerumuskan dirimu sendiri dalam kebinasaan. Rasulullah SAW juga bersabda, la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan diri dan orang lain, tidak boleh saling membalas menimpakan bahaya. Jadi, membahayakan diri sendiri adalah dosa besar. Dan ketika dia membahayakan orang lain, dosanya semakin besar. Dan hampir pasti orang yang merokok akan membahayakan orang lain. Kecuali dia mengunci diri sendiri di dalam kamar. Kalau dia keluar rumah atau di ruang-ruang terbuka, dia akan membahayakan orang lain. Apakah orang lain itu menyadarinya atau tidak? Apakah orang lain itu setuju atau tidak? Bahkan, kata para ahli kesehatan, perokok pasif itu kan lebih berbahaya daripada perokok aktif. Dan ketika orang itu tertimpa bahaya, maka dosa mengalir kepadanya. Jadi bisa jadi dosa yang terus mengalir, na'udzubillah. Berapa banyak orang yang menghirup asap rokoknya, walaupun keluarganya sendiri, walaupun anaknya sendiri. Itu adalah kezaliman. Dan kita sudah tahu bersama, orang-orang yang berbuat zalim itu terancam bangkrut di hari kiamat. Walaupun dia rajin ibadah, Allah ambil ibadahnya dan Allah berikan kepada orang-orang yang dia zalimi. Kalau itu enggak cukup untuk membalas kezalimannya, maka dosa mereka yang ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Ini enggak main-main. Belum lagi pemborosan harta. Itu luar biasa. Berapa banyak harta yang terbuang di situ. Jemaah sekalian, kalau kita punya uang dan kita bakar, semua orang akan mengatakan itu adalah kebodohan. Dan itu adalah pemborosan harta. Tapi itu masih lebih baik daripada kita belikan rokok, kita bakar juga akhirnya. Kita langsung bakar lebih baik daripada kita belikan rokok. Karena kalau kita belikan rokok, ditambah mudarat yang lain. Mudarat buruk bagi kesehatan kita, mudarat menzalimi orang lain, ditambah menyumbang dan memperkaya orang-orang kafir. Jadi tidak diragukan lagi, merokok itu adalah haram. Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ulama sepakat rokok itu haram. Tapi kenapa ada ulama yang mengatakan makruh? Kata Syekh Ibnu Utsaimin, itu dulu saja. Ulama ada yang mengatakan makruh karena mereka belum tahu hakikat rokok. Setelah jelas hakikat rokok, semuanya sepakat rokok itu haram. Dengan mudarat-mudarat rokok yang begitu banyak, nggak mungkin ada lagi yang mengatakan itu makruh. Dan yang paling berbahaya kalau tidak mau bertobat dari rokok ini, lalu mati dalam keadaan merokok. Itu namanya mati apa? Su'ul khatimah. Su'ul khatimah itu artinya mati dalam keadaan berbuat dosa.
Atau sudah berbuat dosa, sudah selesai dosanya, tapi dia belum bertobat. Itu namanya su'ul khatimah. Jadi segeralah bertobat sebelum kematian datang menjemput. Semoga Allah menolong bapak kita ini dan kita semuanya agar selalu bertakwa kepada Allah.